Jujur hari ini banyak kejadian dan aku ngerasa gak mau rebahan atau istirahat buat tidur karena eh aku ngerasa tubuhku malah tambah sakit kalau tidur. Jadi ya udah aku mau yipping aja dan mengeluarkan semua kekesalan di sini. Walaupun emang kayak masih ada Jimmy, tapi gue keluar karena gue muak. Kayak please gue mau istirahat dulu sebentar. Kayak ya sambil nunggu my sister maybe untuk hadir di Jimitnya, cause she's the main ingredients. Um, I don't know what I want to say. Oh iya, please aku kangen banget PKL. Nggak kangen sih, aku gak mau lagi. Tapi aku cuman kangen sapi gitu, kayak udah lama banget gak lihat sapi. Apalagi kan waktu itu sempet sakit yang lumayan parah ya. Jadi kayak nyium sapi especially gitu. Terutama kalau udah bagian limbah atau kotorannya itu udah gak bisa kecium lagi, udah sesak napas. Kayak sedih banget. Tapi aku udah mulai membaik sih sedikit-sedikit, kayak masih bisa lah. Yang aku gak ngerti tuh awal PKL itu eh aku dan teman-temanku tuh sering banget pegel karena apa ya, eh 80% itu kegiatan fisik gitu buat PKL di peternakan. Nah, jadi kita tuh sering banget pegal-pegal, tapi setelah mungkin beberapa minggu kita tuh bahkan nggak butuh hot in cream gitu. Yang kita butuhkan itu cuma istirahat, seneng-seneng ya, walaupun emang capek gitu kerja seharian. Pada akhirnya kayak kami dikasih waktu 1 hari libur dan itu kami manfaatin buat beli bahan atau enggak kami tidur karena secapek itu. Dan waktu itu sakit. Dokternya bilang karena kecapean juga. Salah satu faktornya karena kecapean juga. Dan I realized that that is not my passion to do something in basic, to do physically, cause not that strong enough. Sebenarnya hal yang aku sebelin adalah sebenarnya hal yang aku sebelin adalah ketika orang-orang tahu kayak, oh kamu jurusan pendidikan bahasa Jerman, coba ngomong Jerman. Ya sebenarnya aku tidak marah sih, aku suka. Cuman oh enggak, sebenarnya aku kesal itu ketika aku ada di suatu daerah yang mengharuskanku untuk ngomong dalam satu bahasa, semisal bahasa Sunda gitu. Itu tuh aku malah kayak speech delay. Maybe I don't know how to describe it, but pokoknya eh bingung aja gitu mau ngomong apa. Walaupun itu jelas gitu wilayahnya itu di sana, aku harus full bahasa Sunda ya, biar benar-benar akrab dan dekat sama orang-orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Tapi kayak rasanya susah banget gitu tiba-tiba ngomongnya bahasa Indo. Pun sebaiknya kalau aku ngobrol sama temenku yang emang gak bisa bahasa Sunda, aku tuh lebih nyaman ngomong pakai bahasa Sunda. Dan malah kayak nyuruh ke otakku kayak please please ini bahasa Indo do. Terus kalau debate atau speech in English, kadang banyak banget kata yang kepleset jadi Jerman. Bener-bener kayak please, otakku tuh kayak kecapean sendiri gitu dengan bahasa. Jadi bener-bener fenomena speech delay itu nyata sih. Terus aku kira eh, ini otakku aja yang nggak mampu untuk bisa multilingual, tapi ternyata teman-temanku juga yang bisa beberapa bahasa, mereka memiliki gangguan yang serupa atau speech delay. How can we describe it like speech delay or something like that? Because like they are the language is just, we're not multilingual. It will be bilingual because we lost in language. Itu mungkin menurutku jadi tantangan terbesar karena ketika kita ada di suatu daerah, suatu tempat,
walaupun ada peribahasa kayak di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak gitu. Kayak yaudah kalau lu di daerah ini pun pakai bahasa Sunda, di sini pun pakai bahasa Indonesia, di sini pakai bahasa Inggris, di sini pakai bahasa Jerman. Tapi gue gak secerdas dan sepintar itu biar buat bisa ngegetren atau split atau ngebagi-bagi gimana gimana pemakaian bahasa di sana di sininya. Karena pertama aku bukan tipe orang yang jarang ngomong. Kalau aku bilang aku ngedeskripsiin diriku sendiri itu aku jarang ngomong kayak okay, maybe some people will agree but other people will not agree because I am talkative actually. But yeah, sometimes I just silent, didn't say anything, and also I don't like so much to talk, but it's okay. Jadi kayak udah gila ini ya udah gitu aja sih. Cuman kayaknya aku cuman mau ngeluhin kayak apa ya, aku mau ngeluhin kalau orang yang bisa beberapa bahasa ya, banyak orang yang bisa banyak orang yang bisa beberapa bahasa atau mereka tuh multilingual, banyak banget ngalamin bilingual or we cannot describe anything. Speech delay, can we call it speech delay? Karena susah sih dari aku sendiri ya. Kalau dari pengalamanku itu susah banget, bahkan buat ngobrol secara normal with just one language. It's challenging because sometimes when you talk about something that okay, we should pull English in here, but sometimes my brain produces the English vocabulary, but my mouth just asbun into Dutch or Japanese, Nihongo, or even Chinese, Indonesian, Sundanese. It's so fucking wild. Even I know that's my brain, that's my mouth, but I still trying to control them. It's not that easy. That's challenging for me. I hope my big sister will come to the gym.